Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi, senang sekali bisa kembali jumpa dengan Bapak Ibu. Sekalipun kita mengikuti ibadah di rumah masing-masing, tetapi percayalah bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan bersyukur pada pagi hari ini, sebab kita menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Kita semua dalam keadaan yang sehat, kita semua dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Semuanya kita percaya karena anugerah dan kebaikan Tuhan semata. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita siapkan hati bersama di hadapan Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan, datang sujud di kaki Tuhan, datang bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik, Allah yang mengasihi kami, Bapa yang terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan. Saat ini kami bisa ada sebagaimana kami ada semua cuma karena kebaikan Tuhan. Terima kasih kami sehat, kami semua ada di dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami percaya semua berkat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di pagi hari ini Tuhan, kami menyediakan waktu kami untuk datang membangun persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Lewat pujian kami, penyembahan kami, doa-doa kami, bahkan dengan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini hati kami beri waktu kami hanya untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, segala kemuliaan, segala pujian syukur kami bawa hanya kepadamu. Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu. Mari Bapak Ibu Saudara kita sembah Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan, Bapa yang sungguh baik, Tuhan yang mengasihi kami. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku angkat pujian bagi-Mu, ku angkat suara meninggikan Engkau, sebab kasih-Mu besar, kebaikan-Mu penuhi hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam segala hal, sebab itulah yang akan menjadi sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Kau baik Yesus, haleluya. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu, kehadiran-Mu. Satu hal Tuhan, satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan-Mu. Sebab Engkau Yesus dambaanku, Yesus dambaanku. Ku sujud menunggu, curahkan Tuhan, curahkan urapan-Mu. Saatku sembah-Mu. Ini yang menjadi kerinduan kami di hadapan Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku,
Curahkan urapan-Mu bagi kami Tuhan. Curahkan urapan-Mu saat ku sembah. Bapak Ibu Saudara, mari sembah Tuhan. Curahkan urapan-Mu ketika kami menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu menguasai kami pada saat ini. Hadirat-Mu melingkupi kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami, penuhi setiap kami. Hadirat-Mu menguasai kami. Hadirat-Mu sanggup pulihkan kami. Hadirat-Mu Tuhan, sungguh kami rindukan. Ku menyembah-Mu, ku sembah, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, Allah yang sungguh baik, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang ajaib, Allah yang peduli dalam hidup kami. Ku bersyukur, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara Kau yang berada di rumah, kita bersyukur karena Tuhan kasih kesempatan kita untuk bisa beribadah pada saat ini. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan dan Engkau bisa bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Ku bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Ku bersyukur bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Ku bersyukur kepadamu, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus baik, Tuhan baik, ku bersyukur, haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang benar, apa yang Kau firmankan Tuhan, semuanya jadi. Janji-janji-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Segala perkara ku tangguh di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan, sebab Engkaulah Tuhanku yang benar. Bila Kau berfirman, semuanya jadi. Oh, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau, Yesus yang memberi kekuatan bagiku. Haleluya. Segala perkara ku tangguh di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, sebab Kaulah Tuhan.
takkan terlambat, tepat pada waktunya. Dan kami mau terus berseru kepadamu Tuhan, Kaulah Tuhan. Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman semuanya jadi. Oh Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kaulah Tuhanku yang benar, bila Kau berfirman, bila Kau berfirman semuanya jadi. Engkau Tuhan, Kaulah Tuhanku yang ajaib, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila Kau yang berjanji Tuhan, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila Tuhan yang berjanji, bila Kau berjanji takkan terlambat, tepat pada waktunya. Haleluya, haleluya. Apa yang Kau janjikan dan Kau firmankan Tuhan, Kau buat semuanya itu sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami rindu mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang sungguh Kau urapi dan Kau pakai luar biasa. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu yang akan terus menerangi langkah hidup kami, bahkan yang memberikan kekuatan baru buat kami. Dan kami mau terus berharap kepada Allah kami yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib, dan Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, tetapi Engkau Tuhan yang tetap menyertai kami, melindungi kami, bahkan Engkau Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Rio Pratama yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya pagi hari ini? Saya senang menyapa saudara yang ada di Donggala, bahkan yang menyaksikan tayangan ibadah online saat ini. Bersyukur bisa bertemu dengan saudara walaupun lewat online. Bahkan ada begitu banyak hal yang Tuhan buat lewat kesaksian demi kesaksian yang kami sudah dengar, yang kami sudah terima dari semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bahkan dalam keadaan yang kurang baik sekalipun, saya melihat begitu banyak jemaat antusias untuk menabur, memberi, mengembalikan perpuluhan dan sebagainya. Saudara tetap terus diberkati oleh Tuhan. Bahkan gereja kita terus bergerak, karena gereja hidup adalah gereja terus bergerak di dalam Tuhan. Dan buktinya setiap hari kami selalu membagikan sembako-sembako untuk orang-orang yang membutuhkan, semua taburan-taburan dari setiap jemaat Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita membaca satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4 berkata seperti ini. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia atau Yesus memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Sudahkah engkau bersuka cita hari ini? Sudahkah engkau bergembira saat ini? Sudahkah engkau berbahagia saat ini? Alkitab katakan bergembiralah atau berbahagialah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Dalam keadaan tidak baik, Tuhan mau kita bahagia. Sekali lagi, dalam keadaan tidak baik dalam hidupmu, Tuhan menginginkan kita tetap berbahagia. Orang bahagia
perlu keputusan. Bahagia itu keputusan. Bahagia itu pilihan kita untuk kita bisa berbahagia. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh orang di sekeliling kita. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh siapa dan dengan siapa orang yang ada dengan kita. Tetapi kebahagiaan kita ditentukan dari hati kita, dari pilihan kita untuk berbahagia. Untuk itu satu kebenaran firman Tuhan di ayat Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Apa yang menjadi masalahmu saat ini ditentukan dari sikap hatimu untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Amsal 17 ayat 22 berkata seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada beberapa orang yang sakit yang saya sering kunjungi. Ketika dia sakit, 99% sakitnya karena kenapa? Hidup dalam kepahitan. Sakitnya karena tidak bersyukur. Minggu kemarin Ibu Gembala sudah berbicara tentang bersyukur dengan Tuhan. Bersyukur dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, tetap bersyukur. Hari ini satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua yang mendengarkan tayangan video ini. Mari terus berbahagia. 99 orang yang sakit karena kurang bersyukur di hadapan Tuhan. 99% orang yang sakit karena hidup dalam kepahitan, kurang bahagia. Mari kita belajar hari ini untuk terus berbahagia. Sebab ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami masalah, yang Tuhan inginkan kita tetap terus berbahagia. Ayatnya di mana? Mari kita buka Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4. Mari kita buka sama-sama. Yakobus 1, 2, 3 dan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Di ayat kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika engkau jatuh di dalam pencobaan. Berbahagia ketika engkau melewati masalah, engkau tetap terus berbahagia. Kenapa? Karena orang yang berbahagia mengenal Allahnya dengan baik. Orang yang berbahagia, janji firman Tuhan adalah dia akan menang ketika melewati masalah. Itu janji Tuhan. Kenapa kita perlu berbahagia? Karena ketika hati kita lagi baik, ketika hati kita lagi baik, kita terus berbahagia. Ketika kita lewati masalah dalam bentuk apapun, kita melewati ujian iman, kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan. Kita bisa melakukan yang lebih baik lagi. Karena orang yang berbahagia, dia tidak akan bersungut-sungut ketika lewati masalah. Yang dia tahu, ini ujian iman yang Tuhan beri buat dia. Dia tetap terus bersukacita dan melewatinya bersama dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 3 hari yang lalu, saya ketemu dengan satu anak. Saya untuk sementara waktu saya tinggal di rumah saudara saya, dan saya ketemu satu anak di situ, dan saya tanya ke dia, kamu kenapa murung? Kamu kenapa? Saya lihat kamu tidak bersukacita. Dan dia katakan begini, Kak, saya lahir tahun 2007. Dari saya lahir, mama papaku sudah tidak harmonis. Bahkan sampai hari ini,
saya tinggal dengan tante saya dan mama papa saya bercerai. Bayangin saudara, dia katakan dari tahun 2007 ketika dia lahir, mama papanya sudah tidak harmonis. Dan dia bilang sekarang ini dia tinggal dengan tantenya dan papa mamanya cerai. Dan saya katakan begini, sekarang ketika mama papamu cerai, papanya menikah kembali saudara, dan mamanya dengan laki yang baru. Dan saya katakan seperti ini, jadi ketika itu sudah terjadi, apa yang kau harus lakukan? Apakah engkau harus tertuduh dalam masalahmu? Apakah engkau harus menyalahkan Tuhan terus menerus? Atau apakah engkau harus menyalahkan keadaanmu? Tidak. Itu sudah terjadi. Keputusanmu hari ini adalah tetap terus bersukacita dan memandang Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun pencobaan itu datangnya dari iblis, dan Tuhan izinkan itu terjadi, satu hal saya mau katakan, tetap terus menyembah Allah, tetap terus percaya kepada Allah, dan bergembira di dalam Tuhan. Orang yang bergembira, orang yang bersukacita, dia tahu menentukan arah hidupnya akan kemana. Dia tahu menentukan bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi dia, dan dia tidak akan bersungut-sungut, dan dia akan bersukacita di dalam Tuhan. Kalau kita baca di ayat ke Yakobus tadi saudara, di ayat ke-12 dikatakan seperti ini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Alkitab katakan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Alkitab tegaskan di ayat ke-12, berbahagialah. Ada kata berbahagia di situ untuk setiap orang yang bertahan dalam ujian. Yesus tidak pernah mencobai kita. Pencobaan datangnya dari iblis, tetapi ujian datangnya dari Tuhan. Ketika kita melewati ujian, itu tidak enak sekalipun, tidak enak dalam kehidupan kita, tidak enak dalam daging kita, dan semuanya nggak enak. Serasa Tuhan tidak ada buat saya. Kenapa Tuhan tidak berpihak kepada saya? Tapi tahukah saudara, ketika engkau setia dan bertahan dalam ujian, engkau memperoleh mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Mari saudara yang di rumah saat ini, engkau yang menyaksikan tayangan ini, mari lihat diri, lihat hatimu. Sudahkah engkau berbahagia saat ini? Sudahkah engkau bersyukur saat ini? Kita ulang lagi khotbah minggu kemarin, bersyukur dalam keadaan yang kurang baik. Dan kita berkata, Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidupku. Saudara, waktu saya ngomong itu sama itu anak, dia bilang, terima kasih. Ayo bangkit. Kamu masih sangat muda. Bayangin kalau dia lahir 2007, mungkin saat ini dia umur 13 tahun kurang lebih. Dan saya bilang, kamu masih terlalu muda. Kamu punya masa depan yang penuh dengan harapan. Ingat, Tuhan tidak menciptakan produk yang gagal. Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia punya tujuan. Dia punya masa depan untuk saya dan saudara. Amin. Iblis bukan musuh terberat dalam hidup kita. Oknum terbesar yang menggagalkan rencana Allah supaya kita tidak dapat bahagia bukanlah iblis, tetapi diri kita sendiri. Saya ulang, oknum terbesar yang menggagalkan rencana Allah supaya kita tidak berbahagia bukanlah iblis, tetapi diri kita sendiri. Terkadang kekalahan kita bukan seberapa besar masalah kita, tetapi ketakutan kita akan masalah kita yang membuat kita binasa. Kita terlalu takut
Ketakutan kita yang membuat itu jadi besar dan itu membinasakan kita. Amin. Mulai hari ini, mari kau pandang Yesus. Pandang siapa pemilik hidupmu. Dan engkau melihat di sana Tuhan sedang melakukan perkara yang besar. Kerjaan iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang memberikan kita hidup yang kekal. Jangan biarkan iblis mencuri damai sejahteramu. Jangan biarkan iblis mencuri itu. Karena damai sejahtera itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang Tuhan berkenan kepadanya. Seperti saya dan saudara saat ini. Engkau sangat berharga, engkau sangat mulia di pandangan mata Tuhan. Dan jangan biarkan iblis mencuri itu dan membinasakanmu. Akhir-akhir ini, hari-hari ini menjadi hari-hari yang sangat jahat. Kita boleh melihat begitu banyak hal, masalah-masalah yang terjadi. Perkelahian, pembunuhan, masalah dalam keluarga, masalah dalam pergaulan kita, sebagainya. Tetapi saudara, ketika engkau berkenan di mata Tuhan, mengerti tujuanmu, engkau akan mengerti dan tahu apa yang engkau harus lakukan. Amin. Mari terus berbahagia di hadapan Tuhan. Mari terus untuk kita bisa berkata, Tuhan engkau baik. Untuk bisa tersenyum di hadapan Tuhan. Miliki iman yang teguh kepada Tuhan. Bukan iman yang diimani-imani saja. Kenapa saya katakan bukan iman yang diimani-imani saja? Tetapi iman yang harus timbul dari pendengaran firman Tuhan. Terus baca firman, terus baca firman, terus menyembah, terus intim dengan Tuhan. Dan ketika engkau intim dengan Tuhan, engkau akan bergaul karib dengan Tuhan dan akan kelihatan buang di situ. Ketika engkau lewati ujian, engkau akan kuat bersama dengan Tuhan dan engkau akan terus berbahagia di hadapan Tuhan. Iblis memang akan berusaha untuk mencuri sukacita kita. Dia akan tembak dengan panah api beracun untuk membuat tawar hati. Tetapi pilihan untuk tidak akan tawar hati sesungguhnya ada di tangan saya dan saudara. Sudahkah engkau mau berbahagia saat ini? Mari ambil keputusan di hadapan Tuhan. Kalau saudara boleh katakan, kalian tidak tahu masalah saya. Kalian nggak tahu apa yang terjadi dalam rumah tanggaku. Kalian nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanku. Ekonomiku lagi nggak baik. Saya mengerti. Khotbah beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan. Saya mengerti keadaan kalian. Saya mengerti keadaan kita semua. Tapi tahukah saudara, ketika engkau memilih untuk tetap terus berbahagia, bukan berarti ketika engkau memilih bahagia hari itu juga masalahmu akan selesai, tidak. Tapi ketika engkau memilih untuk bahagia, itu akan menentukan respon hatimu. Hatimu akan lebih baik. Dan engkau bisa berpikir untuk melakukan yang terbaik. Makanya perlu kita berbahagia di hadapan Tuhan. Kita perlu berbahagia. Bahkan dalam keadaan apapun, terus berbahagia. Haleluya saudara. Saya mau lihat jemaat Tuhan mulai senyum-senyum. Terus berbahagia. Dan engkau melihat Tuhan sedang melakukan perkara yang besar terjadi di dalam hidupmu. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Aku berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap jemaat yang ada di rumah-rumah saat ini,
Jemaat Betani Donggala, kami dalam kasih Tuhan, kami dalam cinta Tuhan, dan kami dalam perlindungan Tuhan. Engkau akan mengangkat kami terus naik Tuhan, dalam pemandangan Tuhan, karena kami berharga di mata Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaatmu saat ini Tuhan, yang lagi menyaksikan ibadah saat ini. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Semua kami mengalami sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru yang Tuhan nyatakan atas hidup kami semua. Di dalam nama Yesus, dari tempat ini Tuhan, aku berdoa setiap jemaatmu yang sakit Tuhan, di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Yang mengalami beban berat dari tempat ini, aku berdoa Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan yang baru untuk setiap kami Tuhan. Bahkan setiap jemaatmu Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan, aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, baik persembahan apapun Tuhan, dari tempat ini Engkau memberkati mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat yang sama ada atas setiap jemaatmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari kita akan menerima berkat Tuhan. Kita membuka kedua belah tangan kita dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan Dia memberikan damai sejahtera atasmu. Jalanmu akan naik dan tidak akan pernah turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Perlindungan Tuhan nyata atas hidupmu dan keluargamu saat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saya percaya semua yang sudah mengikuti ibadah online hari ini, saudara diberkati, saudara dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa agar supaya semua yang mendengarkan, menyaksikan tayangan tadi, saudara bisa mengalami Tuhan dan mengalami perjumpaan pribadi, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Biarlah segala sesuatu kita semakin masuk dalam rencana Tuhan yang indah dan mulia. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dan Tuhan Yesus cintai, kita akan melakukan ibadah puasa selama 1 minggu. Saya rindu semua pelayan Tuhan, semua jemaat Tuhan, gereja Betani Donggala boleh mengambil bagian khusus dalam ibadah puasa ini selama 7 hari yang kita akan adakan mulai tanggal 15 dan kita akan tutup pada tanggal 21. Saudara, kenapa semua ini harus dilakukan? Saya rindu bahwa dalam 7 hari itu kita mengalami Tuhan. Dalam 7 hari itu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan dalam 7 hari itu kita mengalami perubahan karena perjumpaan dengan Tuhan ya. Contoh dari firman Tuhan, bagaimana wanita Samaria mengalami perjumpaan dengan Tuhan hanya pada waktu mengambil air di parigi atau di sumur. Bagaimana sejak dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya. Bagaimana Paulus atau Saulus berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupnya. Saya berdoa dan saya berharap 7 hari kita melakukan sebuah tindakan, sebuah sikap. Kita mengorbankan waktu kita, memberi waktu kita khusus untuk mengambil hubungan khusus dengan Tuhan, mengambil hubungan yang intim lebih lagi. Kita membaca firman Tuhan, kita banyak menyembah Tuhan, bahkan akan ada bahan-bahan renungan yang akan kami bagikan selama 1 minggu. Saya berharap agar supaya semua yang mengambil bagian dalam doa puasa, kita mengalami Tuhan, kita mengalami apa yang dinamakan mujizat Tuhan, kita mengalami apa yang dinamakan perjumpaan yang mengubahkan. Dan saya percaya semua jemaat Tuhan yang benar-benar rindu berjumpa dengan Tuhan, saudara pasti mengalami apa yang dinamakan dengan perjumpaan yang mengalami perubahan. Puji bagi nama Tuhan. Saya ucapkan selamat hari Minggu buat semua jemaat yang ada. Saya percaya
Tuhan memberkati kita semua bersama-sama. Doa saya, saudara terus sehat, kita semua boleh sehat, kita semakin kuat, iman percaya kita semakin bertumbuh, kualitas hubungan kita dengan Tuhan semakin meningkat lebih daripada hari-hari yang sudah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu.